UMKM kami yang awalnya jualan pakai meja, pakai keranjang, itu sekarang alhamdulillah sudah punya gerobak, brand sendiri. Beberapa orang yang menurut saya Masya Allah melebihi saya gitu. Orangnya sederhana dari sisi ekonomi biasa saja, tapi mereka malah punya kontribusi yang melebihi saya, keikhlasannya. Maka jangan lupa berdoa bahwa semoga kita dijaga dan diberikan lingkungan pergaulan yang itu menuntun kita kepada hal yang positif. Apapun itu, menjadi wirausaha, menjadi takmir, menjadi apapun itu, meyakini bahwa sabar itu adalah salah satu ketetapan yang paling harus kita pegang erat. Karena di balik sabar itu akan ada hikmah suatu hal yang tidak akan kamu sangka dan tidak kamu duga. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abdul Rahman Hantiar. Saya biasa dipanggil Hantiar. Kesibukan sehari-hari wirausaha. Kami ada warung shop bukan shop, warung shop sapi, dan ada gerobak kebab juga di Jalan Jogokarian. Jadi kira-kira 120 meter dari Masjid Jogokarian. Kemudian di Masjid Jogokarian kami berkhidmat di Biro Pemberdayaan Ekonomi Jamaah atau di Biro Ekonomi, dan juga kami di Biro Relawan Masjid Jogokarian. Ya, sebagai kepala keluarga, anak 4, lalu tinggal di Jogokarian. Saya kalau ngomong istri 1 itu kesannya gimana gitu. Berarti ada istri 2 dan 3. Ya. Istri 1, anak 4. Ya, orang tua bapak Jawa, ibu dari Gorontalo, Sulawesi. Kebetulan bapak saya itu pegawai negeri, ibu saya ibu rumah tangga. Dan sejak kecil biasa ikut bapak dinas ke beberapa kota. Jadi saya sampai SMA itu saya pindah-pindah. Lalu kemudian kuliah saya di Jogja. Sampai tahun 2000 saya merantau ke Jakarta. Lalu di Jakarta 19 tahun, saya baru pulang kampung ke Jogja tahun 2019. Jadi ini mungkin tahun ke-6 ada di Jogja. Dan datang ke Jogja, waktu itu sering ke masjid, sholat subuh di masjid. Kebetulan saya bawa anak-anak kalau sholat subuh. Terus kemudian saya di tangga masjid itu ketemu Ustadz Fani, Allah Yarham. Saya diajak kenalan, terus ditanya-tanya rumahnya di mana, terus aktivitasnya apa gitu. Lalu kemudian Ustadz Fani mengajak saya untuk, ayo mas aktif di masjid gitu. Nah itu awal saya aktif di Masjid Jogokarian. Sebenarnya sih waktu itu saya ya maunya cuma sholat jamaah ya, sholat di masjid, biasanya subuh lah yang paling sering, karena biasanya kalau udah siang itu kami beraktivitas lah gitu. Kebetulan beraktivitas tuh mundar-mandir lah, kayak kadang pulang malam gitu. Jadi ya sempatnya kadang waktu itu ya subuh, tapi karena saya bawa anak-anak jadi ya ngeriung rame-rame gitu. Terus Mas Fani ngajak saya untuk aktif di Masjid Jogokarian. Ya alhamdulillah, kalau saya kebetulan anak barep, saya 3 bersaudara, adik saya nomor 2 cowok, nomor 3 cewek. Dan karena kehidupan kami, orang tua kami pegawai negeri dan ibu rumah tangga itu, saya merasa masa kecil saya itu ya normal-normal saja. Misalnya tidak banyak tidak banyak dinamika lah gitu. Malah kadang saya membandingkan waktu saya kecil dengan anak-anak sekarang ketika mereka kecil itu kayaknya kok dinamikanya lebih banyak anak-anak saya ya sekarang ini. Karena kalau saya kecil, orang tua saya pegawai negeri, ya ibu saya ibu rumah tangga. Kalau sekarang anak-anak saya orang tuanya wirausaha. Jadi kan dinamika di sektor wirausaha itu kan cukup dinamis lah gitu. Jadi mereka juga mengalami kehidupan masa kecil sampai mereka
remaja, karena kebetulan anak-anak saya sekarang sudah remaja. Ya ikut bapaknya yang stylenya wirausaha, ibunya Celirwesa itu ya penuh dinamika. Ya, nggih, kalau kehidupan keluarga saya nilai keagamannya normal-normal saja, maksudnya kebetulan saya masa kecilnya ya sekolah umum gitu. Tetapi istri saya kebetulan masa kecilnya dia di pondok. Istri saya pernah mondok di Jombang. Terus SMP SMA-nya di pondok. Terus keluarga bapak mertua dan ibu mertua saya itu kebetulan punya TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Dan mungkin sudah puluhan tahun ya, sudah lama sekali sejak istri saya masih gadis. Sehingga punya kader alumni TPA itu yang banyak banget gitu. Dan memang kehidupan kalau keluarga istri saya lebih religius ya, karena hampir semua saudara-saudara istri saya itu semuanya sekolah di pondok, dari kakaknya sampai adiknya semuanya ke pondok. Nah kalau saya tidak, jadi hanya sekolah umum SD, SMP, SMA itu sekolah umum, kuliah pun juga sekolah umum, meskipun kakek saya juga mungkin tokoh masyarakat lah waktu saya kecil itu. Tapi memang kalau di saya pribadi standar saja, cuman istri saya lebih religius. Jadi lingkungan istri saya lebih dari sisi keagamaan lebih kental lah daripada saya. Ya, sehingga anak saya dari kecil itu, dari usia ya dari kecil itu sudah lahir itu ya udah dengerin murotal anak-anak. Dan kebetulan anak saya yang pertama itu di pondok di Gontor Putri, yang kebetulan juga lifestyle kehidupannya kan juga anak pondok ya. Itu akhirnya membuat bapaknya harus menjaga diri. Gitu. Kebetulan anak saya 4 itu 3 perempuan 1 laki-laki. Gitu. Ya, alhamdulillah ya. Jadi memang kenapa saya ngajak anak ke masjid pagi-pagi subuh itu ya karena dorongan istri juga kuat gitu. Gitu. Dan memang kalau misalnya kita bergaul dengan keluarga besar itu ya memang khususnya subuh itu benar-benar diistimewakan lah gitu. Waktu subuh itu istimewa lah gitu. Habis subuh kita ngaji, terus kemudian beraktivitas itu. Jadi benar-benar subuh itu kita mulai dari waktu mungkin 1 jam sebelum subuh ya, karena kita bangun, disuruh tahajud gitu. Kemudian kita persiapan mandi. Jadi kalau kami itu mau subuh itu mandi, semua anak-anak tuh bangun udah mandi, terus kemudian kami ke masjid, terus pulang kemudian kita ya kalau sempat ya ngaji, kalau misalnya ada kesibukan lainnya kita langsung beraktivitas gitu. Jadi pagi itu benar-benar full padat. Gitu, dibuka dengan dibuka dengan bangun sebelum subuh untuk mandi dan beraktivitas persiapan untuk sholat subuh. Dari beberapa teman-teman di Jogaryan yang kebetulan ngajak kenalan saya di awal-awal saya tinggal di Jogaryan ya Mas Fani. Ngajak kenalan, terus kemudian waktu itu saya nggak tahu siapa beliau, terus terang aja. Saya belum lama kan tinggal di Jogaryan. Mungkin bulan 2 bulan lah gitu. Mungkin Mas Fani melihat saya mungkin orang baru kali ya. Ini kayaknya warga baru di Jogaryan, siapa ini, saya diajak kenalan sama beliau. Ya itu terus saya diajak, ayo Mas, kalau ada waktu senggang aktif di masjid gitu. Waktu itu saya belum tahu siapa itu Mas Fani, saya anggap ya mungkin ya warga Jogaryan atau mungkin yang pengurus masjid gitu. Nah baru setelah saya aktif di dalam baru saya tahu Mas Fani itu pernah jadi ketua takmir, beliau juga punya usaha penerbitan buku dan lain sebagainya lah gitu. Termasuk saya juga ternyata Mas Fani itu juga punya pondok pesantren Merapi Merbabu, pengasuh di situ, juga aktivis dakwah di Jogja gitu. Tapi waktu itu setelah ya saya berkenal dengan Mas Fani, saya tidak juga serta merta masuk,
Karena waktu itu saya juga bingung mau jadi apa ini di Takmir itu kan. Nah, sampai kemudian waktu tahun 2019 itu ada acara ngaji bisnis di Hotel Bursa. Nah, disitulah saya baru kenalan dengan Pak Jardi, kenalan dengan teman-teman panitia acara ngaji bisnis itu. Barulah itu diskusi kami membuat strategi gimana caranya membuat acara ngaji bisnis yang tepat sasaran gitu, meskipun anggotanya lah UMKM yang mungkin isinya adalah ibu-ibu atau malah mungkin isinya adalah simbah-simbah gitu. Nah, setelah itu kita diskusi, saya sering ke masjid diajak diskusi di waktu-waktu setelah sholat jamaah. Sampai kemudian saya dikasih tugas-tugas lah untuk melaksanakan acara tersebut, bikin flyer, kemudian saya menjadi PIC untuk pendaftaran. Terus setelah itu ya kita bikin database anggota UMKM yang mendaftar acara ngaji bisnis waktu itu. Jadi waktu itu belum kami buat dengan lebih sistematis ya, istilahnya database-nya hanya list peserta pendaftar acara ngaji bisnis. Nah, baru setelah itu kemudian kami tindak lanjuti 2019 akhir itu kami bikin katalog isinya adalah produk-produk anggota UMKM Masjid Jogarian. Qadarulahnya Maret 2020 kan Covid waktu itu, sehingga pas banget. Jadi kami kebetulan sudah punya katalog. Nah, pas Covid itu karena kami offline nggak boleh buka usaha kan. Nah, katalog itu kami jadikan salah satu media atau tools untuk mempromosikan bisnis teman-teman UMKM. Nah, barulah setelah itu kami rapikan katalog, kami rapikan database, kami rapikan, terus kemudian ibu-ibu, bapak-bapak yang jualan, ya, yang jadi UMKM itu juga kami rapikan, kami bikin klasifikasi, kami bikin kategori. Nah, karena kebetulan saya punya pengalaman di beberapa organisasi di luar, ya akhirnya pengalaman-pengalaman itu bisa saya terapkan lah di lingkungan Masjid Jogarian. Ya, ini juga satu hal yang menarik ya, karena saya terus terang memang aktif di masjid itu aktif banget ya. Aktif banget itu ya baru di Jogja. Waktu kami di Jakarta itu pernah beberapa kali bergabung di beberapa organisasi kemasjidan, tapi tidak sampai aktif banget. Gitu. Maksudnya aktif banget itu tidak sampai terjun ke masyarakat, berhadapan langsung dengan masyarakat. Kebetulan 2007 itu saya pernah bareng Pak Sutioso itu bikin, waktu itu Pak Sutioso bikin namanya Forum Komunikasi Islamic Center seluruh Indonesia. Saya bergabung di pengurus pusat, kebetulan waktu itu bidangnya juga bidang di Departemen Ekonomi dan Bisnis. Jadi ya ngurusi ekonomi dan bisnis lah gitu. Keumatan waktu itu. Kebetulan kepala departemen saya, Ustaz Muhammad, Masya Allah, Ketua Dewan Dakwah, saya lupa, Ustadz Muhammad, lupa saya, Muhammad Siddiq. Nah, Ustadz Muhammad Siddiq, beliau adalah Ketua Dewan Dakwah yang sebelumnya sekarang, Allah yarham, almarhum sudah meninggal. Nah, saya di bawah beliau langsung, beliau adalah kepala departemen saya. Dan kebetulan di dalam Departemen Ekonomi dan Bisnis itu banyak tokoh-tokoh. Salah satunya yang saya ingat adalah Pak Syafruddin Bahrun. Beliau adalah putra Kiai Bahrun dari Bojonegoro di Bojonegoro, dan kebetulan beliau adalah mantan direktur Mattel, pernah juga di Coca-Cola, dan memang pengusaha. Jadi saya banyak belajar dari orang-orang tersebut lah gitu, tokoh-tokoh itu, di mana mereka adalah ternyata selain sukses di kehidupan dunianya, mereka juga sukses. Dan mereka sukses itu ya kental sekali gitu kehidupan spiritualitasnya gitu. Nah, tapi waktu itu kami tidak terjun ke masyarakat ya, karena di Forum Komunikasi Islamic Center itu ya kami
menghimpun Islamic Center khususnya dan masjid-masjid pada umumnya untuk bisa lebih kalau sekarang boleh dibilang bisa lebih menjadi masjid yang berdaya waktu itu. Dan organisasi yang lain, organisasi bisnis, saya pernah bergabung di HIPMI Jaya tahun 2005, DKI Jakarta, kemudian juga ada komunitas JPMI, Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia, lalu ada komunitas Tangan di Atas, lalu TTA, itu adalah komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi yang berbasiskan wirausaha atau pengusaha. Nah, jadi sebagian besar ya pengalaman hidup saya di organisasi-organisasi yang berbasiskan kewirausahaan. Nah, setelah balik Jogja inilah baru kemudian masuk ke Masjid Jogarian yang skupnya hanya kampung saja, masjid kampung. Yang wilayah dakwahnya hanya 4 RW 18 RT. Tapi yang kami tangani itu adalah memang masyarakat langsung. Jadi ya kami terjun ke masyarakat, bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan jamaah, berjibaku dalam artian, ayo kita berkegiatan dengan mereka, baik kegiatan yang ada kaitannya dengan ekonomi dan usaha, maupun kegiatan yang kerelawanan gitu. Karena kami di masjid, saya juga bergabung di relawan Masjid Jogarian. Nah, pengalaman-pengalamannya itulah terjun langsung dengan masyarakat itu yang menurut saya mahal. Kenapa mahal? Karena tidak semua orang punya kesempatan. Ya. Kenapa saya bilang tidak semua orang punya kesempatan? Karena tidak semua orang mau. Itu adalah suatu hal yang menurut saya karena tidak semua orang mau ya akhirnya banyak sekali pelajaran, pengalaman yang ternyata secara teori mungkin kalau kita ada ilmu namanya antropologi ya. Ilmu antropologi ini ilmu tentang sosial kemasyarakatan. Itu kalau secara teori kan kalau kita baca itu kan bahwa aspek-aspek sosio culture itu dalam sekali. Dalam panjang lebar gitu kan. Tapi begitu kita masuk ke dalam tatanan masyarakat ternyata lebih dalam, lebih panjang, lebih lebar lagi gitu. Selain kita bermain dengan rasio, kita juga bermain dengan emosi, kita juga bermain dengan kemampuan untuk komunikasi, kemampuan untuk beradaptasi gitu. Nah, itu yang saya bilang tadi tidak semua orang mau karena itu butuh butuh effort. Gitu maksudnya. Ya, karena kebetulan saya kan lamanya di Jakarta. Saya dari Bujang itu sudah merantau ke Jakarta tahun 2000. Saya baru balik Jogja tahun 2019. Jadi 19 tahun saya di Jakarta. Nah, di ibu kota itu kan yang katanya enggak kenal tetangga, enggak ngobrol itu ya saya alami gitu. Saya tetangga kanan saya juga jarang ketemu, tetangga kiri saya nempel rumah itu juga jarang ketemu gitu. Kebetulan malah tetangga kiri saya itu non muslim, jadi ya nggak ada ceritanya kita ketemu di masjid itu nggak ada. Ketemu juga ya kadang kalau kita lagi jogging atau lagi keluar, dia pas buka pagar, monggo Pak, mari Pak gitu aja, sapa, hanya saling menyapa gitu aja, nggak ada yang ngobrol intensif gitu. Tapi kalau di sini di Jogja itu setiap hari ketemu gitu, nggak cuman ada momen-momen tertentu, sholat subuh ketemu di masjid. Ngobrol, kemudian hari-hari juga ketemu gitu kan. Karena kita banyak waktu lah untuk di rumah itu, maksudnya di rumah itu ya di lingkungan itu banyak waktu gitu. Ya akhirnya ya bergaul dengan bapak ibu kan, dan karena culture-nya berbeda ya di ibu kota ya culture-nya ibu kota, di Jogja culture-nya Jogja Jawa. Jawa Ngayogyakarta Hadiningrat itu menurut saya Jawa yang berbeda lah dengan Jawa yang lain gitu, yang punya culture unggah-ungguh yang tinggi, tata krama yang tinggi, terus sifat perasa yang juga tinggi, terus orang Jawa itu kan penuh simbol ya. Kadang kalau kita tidak cermat dan tidak pandai membaca situasi itu kadang bisa salah
salah menempatkan diri gitu. Nah itu yang menurut saya pengalaman yang berkesan dari saya itu adalah seperti itu. Jadi kalau kita kalau kita kurang pandai membaca situasi bisa salah menempatkan diri. Oke, kalau saya karena tugasnya itu di Biro Ekonomi ya, nama lengkapnya kan Biro Pemberdayaan Ekonomi Jamaah. Ya, tugas utamanya itu adalah mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi jamaah. Ya, kami menghimpun, membuat database, mengumpulkan, memberikan edukasi, memberikan network gitu kepada warga dan jamaah yang memiliki potensi ekonomi. Ya, artinya dia punya usaha, dia punya aktivitas lain yang menghasilkan usaha, atau dia punya aktivitas yang bisa memancing orang banyak untuk ada aktivitas perekonomian di situ. Yang di Jogarian yang sudah kita lakukan, misalnya kita pernah mengadakan namanya Pasar Rakyat. Pasar Rakyat itu kebetulan program dari Dewan Suro. Kami mengeksekusi di lapangan. Ya, kami menghimpun UMKM-UMKM di Jogarian untuk berjualan dengan metode ngelapak. Jadi kita kasih space, nanti mereka membawa lapaknya, membawa produknya untuk berjualan di seputaran atau di sekeliling Masjid Jogarian. Dan alhamdulillah waktu itu kami laksanakan selama 10 bulan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2022, tapi nggak sampai setahun karena kita kepotong sama Ramadan. Acaranya itu kan pada subuh. Jadi kalau sholat subuh, program kita waktu itu yaitu kalau sholat subuh semua jamaah sholat subuh itu dikasih voucher senilai 10.000. Lalu setelah selesai sholat subuh ada kultum biasanya kalau di Jogarian. Selesai kultum baru pasar kita buka. Lalu jamaah yang sudah mendapatkan voucher tadi bisa berbelanja di lapak-lapak UMKM yang berjualan di sekeliling Masjid Jogarian. Kalau harganya 15.000 ya yang 10.000 bayar pakai voucher, yang 5.000-nya pakai uang cash. Selesai pasar dilaksanakan, tutup gitu, lalu kami buka meja untuk menukarkan voucher dengan uang tunai. Misalnya ada pedagang yang dapat 30 voucher gitu ya, berarti dia kali 30 kali 10.000, berarti 300.000. Nanti masjid membayar atau mencairkan penukaran voucher tersebut dengan uang tunai. Kami laksanakan 10 bulan itu alhamdulillah yang awalnya dari 12 pedagang itu sekarang sudah sekitar 110 UMKM binaan ya. Totalnya ada 110 kuliner, 30 itu non kuliner. Dan alhamdulillah dulu yang UMKM kami yang awalnya jualan pakai meja, awalnya jualan mungkin pakai keranjang gitu, sekarang alhamdulillah sudah punya gerobak, sudah punya bahkan sudah mulai berpikir untuk menciptakan brand sendiri. Jadi produknya itu ada nama brandnya. Dulu kan hanya sekedar jualan aja. Terus alhamdulillah juga kami beberapa kali dapat undangan untuk pameran di JEC. Kami pameran di JEC, Jogarian dapat satu booth yang lumayan besar. Lalu kemudian booth tersebut kami pakai untuk mempromosikan atau mengajak teman-teman UMKM binaan untuk berjualan di acara pameran tersebut. Dan ini menurut saya adalah satu experience baru karena yang awal-awal teman-teman kan nggak bakalan berpikir bahwa mau buka stand di pameran di JEC karena kan rata-rata mahal ya harganya ya. Tapi karena masjid dapat gratis, akhirnya masjid bisa memberikan mereka fasilitas gratis. Sehingga akhirnya mereka punya kesempatan untuk jualan di event-event pameran di JEC. Nah, alhamdulillah ketemu menteri, ketemu gubernur, wali kota, ketemu tokoh-tokoh. Sehingga networknya juga bisa naik ya. Yang awalnya mungkin hanya skup di Jogarian, alhamdulillah setelah kita pameran, terus kemudian kita ketemu dengan channel-channel baru, link-link baru, ya alhamdulillah bisa meningkat, ketemu channel-channel baru, teman-teman bisa memasarkan produknya secara lebih masif. Gitu. Bahkan ada ibu-ibu yang
jualan kentang Mustafa, itu ya sekarang sudah punya customer di Palembang, kirim ke Makassar, Surabaya, kirim ke Banjarmasin, itu ya, itu berkat dari network yang sudah difasilitasi oleh Masjid Jogaryan. Jadi memang pemerintah, terus kemudian NGO, LSM, terus kemudian mungkin ada perusahaan-perusahaan corporate itu kan mereka sudah banyak sekali punya program kewirausahaan atau UMKM. Kementerian UMKM ada, Kementerian Perdagangan ada, perusahaan itu punya namanya CSR, punya namanya PKBM gitu kan. Tapi mungkin boleh kami garis bawahi bahwa program yang dilakukan oleh Masjid Jogaryan berbeda, meskipun sasarannya sama yaitu UMKM, tapi programnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena yang dilakukan oleh masjid itu basisnya adalah kemasjidan. Yang ini tidak dimiliki oleh program-program yang lain. Hal yang menjadi yang berbasis kemasjidan, salah satunya adalah syaratnya UMKM binaan Masjid Jogaryan itu adalah sholat jamaah di masjid. Syarat utamanya. Itu nggak akan mungkin ada di kecamatan, kelurahan, kementerian, itu mereka nggak akan melihat itu. Mereka pasti melihat legalitas, NPWP, NIB dan sebagainya. Kalau kami nggak, kami melihatnya Bapak Ibu boleh menjadi anggota UMKM binaan masjid, syaratnya harus sholat jamaah di masjid. Syarat yang kedua adalah produknya harus produk yang halal dan thoyyib. Gak boleh produk yang syubhat, gak boleh. Pernah dulu ada dalam satu acara pasar rakyat itu, ada yang berjualan mystery box. Nah, jadi jualan mystery box, ada box kecil, sedang, dan besar. Itu ya kecil mungkin harganya 5.000, yang sedang 10.000, yang besar 15.000. Ya kan orang tentunya kan curious itu kan sebenarnya menjual curiosity ya, rasa penasaran orang. Dan rame itu. Sebenarnya orang tuh laris gitu. Tapi kan itu nggak boleh, itu kategorinya horor itu kan. Nggak boleh kita menjual sesuatu yang itu tidak jelas apa. Nah itu kan, dan si pedagang ini juga nggak tahu kalau nggak boleh. Gitu. Dia pikir ya boleh-boleh saja gitu kan. Selama saya jualan suka sama suka gitu kan, terjadilah transaksi oke-oke aja gitu. Nah itu kan kalau di luaran sana kan mungkin nggak ada edukasi masalah itu, tapi kalau di masjid ada. Sehingga kami itu ada yang namanya program ngaji bisnis, itu tujuannya untuk itu, memberikan pemahaman-pemahaman fikih muamalah kepada UMKM binaan Masjid Jogaryan. Jangan sampai kita itu bertransaksi jualan ternyata muamalahnya itu tidak sesuai dengan syariat. Kalau yang program-program lain mungkin tutup mata, mau sesuai syariat lah, mau enggak lah, atau mau apalah, boleh-boleh saja gitu. Bahkan saya beberapa kali ikut pameran ke luar negeri gitu, yang dibawa ya delegasinya itu ada yang jualan jamu dalam tanda kutip ya, jamu tapi ada alkoholnya gitu. Itu masuk kategori jamu tradisional gitu. Dari tape, dari siwalan, buah siwalan itu. Kalau kita bisa bilangnya legen namanya. Itu kan kalau legen itu kalau dalam masa tertentu masih oke, tapi begitu sudah masuk ke dalam fermentasi udah jadi khamr itu. Nah itu mungkin kalau di yang non kemasjidan oke saja, tapi kalau kami edukasi bahwa kita berbasis kemasjidan harus melalui syarat-syarat muamalah yang sudah kita edukasi lah ke jamaah melalui program ngaji bisnis. Ya meskipun namanya juga kita kemasjidan ya, kadang program ini berjalan lancar, kadang vakum lama gitu karena mungkin nggak ada pembicara, karena mungkin kesibukan dari teman-teman di biro ekonomi, sehingga ya mungkin nggak bisa periodik lah gitu. Tapi harapan kami kan para bapak ibu yang menjadi UMKM binaan masjid itu, selain dia menjadi
binaan Masjid Jogarian yang mendapatkan program-program dari masjid, harapan kami dia juga punya intensitas untuk memperdalam atau mengilmui diri sendiri dengan ilmu-ilmu kemasjidan atau ilmu-ilmu syariah. Nah, itu yang membuat berbeda bahwa kalau di berbasis masjid itu yang kita yang kita fokuskan adalah mencari keberkahan. Setelah itu kemudian baru kita mencari kebesaran atau mencari kekuatan bisnis dan sebagainya. Bisnis banyak cabangnya bagus, tapi lebih berkah mungkin lebih bagus. Masuk di Jogarian itu 2019 itu posisi Masjid Jogarian itu sudah mature lah ya, sudah mapan lah gitu. Sistemnya itu sudah jadi gitu. Dan saya melihat bahwa masyarakat Kampung Jogarian itu juga sudah tertarbiyah. Yang itu menurut saya sangat saya syukuri bahwa saya tinggal di tengah-tengah kampung yang memiliki pengetahuan syariah yang mungkin di atas kampung-kampung yang lain lah gitu. Karena saya melihat bahwa di Kampung Jogarian itu semua usia itu ada ngajinya. Mulai dari anak kecil, mungkin umur 4 tahun, 5 tahun ya, asalkan dia sudah tamyiz, sampai dengan lansia, itu semua ada wadahnya dan ada ngajinya. Nah, itu yang membuat saya merasakan bahwa masyarakat Kampung Jogarian itu adalah masyarakat yang sudah teredukasi secara syariah. Sehingga kalau kegiatan masjid itu ya mereka istilahnya boleh dibilang sudah otomatis lah. Punya giroh atau punya keinginan untuk datang ke masjid ngaji. Gitu. Menambah ilmu, pengetahuan tentang agama. Tetapi karena kami waktu itu tugasnya adalah lebih mengerucut lagi, yaitu menggarap di sektor ekonominya ya ini kemudian kita bikin satu strategi yang sebenarnya tidak jauh dengan bentuk-bentuk strategi yang lain, tetapi kami mengkombinasikan dengan unsur-unsur syariah. Itu saja sih sebenarnya. Sekarang kalau ada pertanyaan, oke, apa yang ada di Jogarian bisa nggak ini kemudian diduplikasi ke masjid yang lain? Saya rasa sangat bisa, amat sangat bisa sekali, gitu. Pertama, kita akan cek intensitas masyarakatnya. Masyarakatnya itu ketertarikannya di mana, gitu. Oke, di sebuah masjid kampung yang sepi penduduk dan tidak ada ketertarikan untuk datang ke masjid. Yang pertama kita garap adalah rasa ketertarikannya dulu untuk datang ke masjid. Saya tuh punya keyakinan bahwa orang itu kalau happy, diajak apa-apa aja itu pasti mau. Atau pasti gampang lah gitu. Asalkan dia happy. Tapi kalau sudah nggak happy, mau dijak apa aja susah juga gitu. Jadi orang itu kalau happy pasti moodnya enak. Tapi kalau nggak happy itu mesti moodnya susah gitu. Nah, bagaimana cara membuat mood orang itu enak ya? Dibuat happy dulu. Bagaimana cara orang itu mau ke masjid ya? Saya rasa dibuat happy dulu. Saya belajar dari Mas Jogarian bagaimana masjid ini bisa membuat masyarakat itu happy. Yang pertama-tama dari hal yang sederhana saja, menyediakan kebutuhan paling dasar yaitu makan, minum. Ke masjid itu makan, minum gitu. Kalau saya diceritakan oleh senior-senior kami yang ada di Jogarian, Masjid Jogarian itu dulu hanyalah masjid kampung, kemudian menjadi masjid transit, lalu kemudian sekarang menjadi masjid destinasi. Masjid transit itu gimana? Masjid transit itu ya orang pulang kantor, misalnya di waktu maghrib ya, karena biasa kan pulang kantor itu sore. Di waktu maghrib itu dia begini, aku tak lewat Jogarian deh, atau aku tak maghriban di Jogarian deh sebelum menuju rumah. Karena kalau saya maghrib di Jogarian itu ada teh jahe, ada godokan itu, kacang rebus, ubi rebus. Kadang kalau saya beruntung saya dapat bubur gudeg gitu kan. Tapi paling tidak tuh orang mampir transit untuk sholat itu karena dia merasa bahwa ada yang berbeda, ada yang lain dari Masjid Jogarian. Nah dari situlah akhirnya kemudian setelah ada makanan, terus kemudian kita tambah dengan ada pengajian-pengajian ringan yang ini mengisi ilmu agama gitu kan, tapi yang ringan-ringan lah gitu, yang cuma 10 menit, cuma 15 menit. Ya akhirnya orang-orang itu kan akhirnya jadi terbiasa ya datang ke Jogarian. Terus kemudian pas dia mampir transit, lihat brosur di dinding kayak atau mungkin dibagikan,
ada pengajian Ahad pagi. Nah, pengajian Ahad pagi, kebetulan habis ngaji ada lontong opor. Nah, kan yang awalnya dia cuma lewat-lewat transit kan akhir, wah datang gitu kan. Saya tak ngajak istri, ngajak anak gitu, karena ada lontong opor kita bisa refreshing, jalan-jalan pagi, ngaji, dapat sarapan gitu. Nah itu menurut saya strategi-strategi paling basic untuk mengajak atau untuk meningkatkan ketertarikan orang terhadap masjid. Kan itu nggak kenal juga kita orang namanya, biasanya juga dia transit kan, berarti kan dia orang luar kan. Nah baru setelah itu kita pengurus masjid itu berkewajiban untuk menjaga agar orang yang datang itu menjadi jamaah masjid, bukan jamaah sholat. Jamaah masjid itu, jamaah sholat itu kalau datang selesai sholat pergi. Tapi jamaah masjid itu kalau datang selesai sholat, dia biasanya duduk dulu 10 menit, 15 menit, lihat-lihat apa yang menarik di masjid ini. Ternyata ada pengurusnya yang menyapa. Seperti tadi saya disapa Mas Fani misalnya, menyapa, ngajak kenalan, terus mempersilahkan untuk tidur, istirahat. Itu satu hal yang menurut saya, kadang kalau orang itu dikasih atensi, itu dia akan merasa impress, terkesan gitu. Apalagi kalau disuguhi teh, diambilin, sama takmirnya diambilin. Takmirnya ramah, ngambilin makanan, ngambilin minuman gitu. Nah, itu kan satu hal yang menurut saya paling basic yang bisa dilakukan. Nah, hal-hal semacam ini saya belajar ilmunya dari Jogarian. Gitu. Ilmu kemasyarakatan. Ini kan ilmu kemasyarakatan kan. Bagaimana approach orang, bagaimana kita bisa mengambil hati orang gitu kan. Nah, setelah itu ya kalau misalnya ternyata rumahnya tidak jauh, kadang ada treatment-treatment istimewa seperti misalnya dikasih nasi berkat misalnya, karena di masjid ada acara, ada sisa, ini kami antar gitu kan. Kan orang aku nggak datang ngaji kok aku diterima makanan, ya karena makanannya berlimpah, ada sisa banyak gitu. Nah, orang akhirnya jatuh hati gitu. Itu memang prosesnya tidak sebentar ya, itu prosesnya panjang gitu. Makanya saya bilang tadi tidak semua orang mau gitu kan, karena hal-hal semacam ini membutuhkan ketelatenan dan outputnya tidak bisa dilihat sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, mungkin malah berbulan-bulan gitu. Yang itu yang saya dapatkan juga di Masjid Jogarian, bagaimana kita dulu mengajak orang-orang yang mungkin bukan lagi nggak mau ke masjid, tapi malah antipati, memusuhi masjid. Wah, ini masjid ini membuat saya nggak nyaman ya. Mungkin banyak juga masyarakat kita yang begitu kan. Ada masjid itu malah nggak nyaman, beribeki lah, berisik lah, acaranya mengganggu parkiran mau rumah saya lah gitu kan. Tapi dengan pendekatan sosial, apalagi pendekatan ekonomi ya, dalam tanda kutip ya. Misalnya kalau kebetulan dia punya warung tuh, terus masjid order ke Jumat misalnya ke warungnya. Terus kalau misalnya ada event pengajian, warungnya ada soto, kita order soto. Itu kan orang akhirnya, wah dapat order nih dari masjid itu kan. Nah kadang pengurus kan, Mas ayo masjid yuk nanti ordernya ditambah gitu. Jadi kan ada menu apa lagi selain soto, ada ayam goreng. Nanti kalau subuh jenengan tak order soto, nanti kalau Jumat tak order ayam goreng. Kan orang happy kan, seneng kan. Wah, aku dapat order nih dari masjid. Masa aku di order masjid, aku nggak ke masjid, aku malu lah gitu kan. Dan mungkin aku pengen ke masjid supaya apa? Supaya orderku nambah. Itu kan motif-motif itu kan bisa kita capture lah gitu. Kita ajak, setelah itu ya awalnya yang memusuhi atau mungkin sama masjid itu agak kurang tertarik, lama-kelamaan mereka akan tertarik. Apalagi kalau ada motif ekonomi, masjidnya bisa membantu yang bersangkutan untuk maju dalam sektor ekonomi, itu orang malah tambah mendekat gitu. Apalagi misalnya kita tahu mungkin yang bersangkutan kena musibah misalnya, mungkin sakit, mungkin lagi ekonominya lagi kurang bagus, mungkin lagi dijauhi oleh kawan-kawannya, masjid datang membantu. Itu menurut saya malah lebih kena lagi tuh. Jadi ada satu ruang yang orang lain nggak bisa mengisi, dan itu diisi oleh masjid. Wah itu Masya Allah, itu akan membuat orang, saya kemarin sakit rawon sing ngendangi sama sekali nggak ada yang jenguk. Bahkan orang-orang yang katanya teman baik saya tuh nggak ada yang datang tuh, tapi masjid datang, nganterin makanan, menyiapkan dokter. Kami pernah ya, waktu zaman COVID itu kami pernah meng-hire personal perawat pribadi dari PKU itu untuk datang ke rumah-rumah warga yang kena COVID. Jadi tidak hanya sekedar kami itu memberikan bantuan uang, makanan, tapi kami juga mengirimkan perawat yang itu bayarnya masjid yang bayari. Lalu
perawat-perawat itu datang ke masjid meriksa apa namanya tensi mereka waktu COVID itu, sehingga itu kan orang kan akhirnya kan wah apa namanya ternyata atensi masjid itu luar biasa gitu. Contoh yang lain misalnya, saya sering nih mendengar cerita-cerita bahwa antara masjid dan RT atau RW itu nggak sinkron, sering konflik gitu. Karena menurut RT dan menurut RW acara masjid itu banyak mengganggu. Nah, kalau di Jokarian, alhamdulillah sekarang hampir semua pengurus RT dan RW itu pengurus masjid. Nah, saya pelajari kan, saya tanya-tanya itu. Ternyata Masjid Jokarian itu juga berkontribusi terhadap RT dan RW. Misalnya ada acara Agustusan. Nah, Masjid Jokarian itu nyumbang, misalnya ngasih uang misalnya 1 juta atau 1,5 juta. Atau misalnya ada gerak jalan di RW atau di RT, Masjid Jokarian nyumbang kaos. Gitu. Nah, itu kan membuat RT-nya kan terbantu kan. RT terbantu kan, RT-nya seneng, RW-nya seneng. Dibantu masjid. Ada lomba gapuro gitu kan. Bagaimana lomba membuat gapuro yang cantik. Hadiahnya uang tunai 1 juta dari masjid. Itu kan RT-nya seneng karena kan ada aktif warganya jadi semarak. Hadiahnya yang dari masjid. Nah, pelan-pelan kan akhirnya masjid punya marwah. Sehingga kan kadang RT RW kan jadi sungkan. Oh, kita sering dibantu sama masjid ini gitu kan. Ya udah kalau masjid ada acara ya udah yuk kita support gitu. Karena kalau nggak saya support nanti takutnya masjid nggak mau bantu lagi gitu. Nah, tapi kan dari situ akhirnya kan masjid punya marwah gitu kan. RT RW juga dalam tanda kutip bisa dikendalikan gitu kan karena banyak dibantu oleh program-program RT RW-nya banyak dibantu oleh masjid gitu. Itu kurang lebih. Nah, kembali ke tadi ya misalnya apakah kalau masjidnya tidak seperti Jokarian apa bisa sangat bisa ya tadi saya berangkat dari ketertarikan tadi. Ketertarikannya bagaimana? Ketertarikannya apa? Itu yang kita kita fokuskan. Begitu orang sudah tertarik, sudah impress sama kita, sudah berkesan, nah itu biasanya bisa kita olah gitu. Dan sekali lagi ini tidak sehari 2 hari, tidak seminggu juga dibutuhkan ketelatenan, kesabaran gitu. Nah, apa yang membuat orang bisa telaten dan sabar? Karena punya visi yang kuat gitu. Visinya kuat. Kalau visinya nggak kuat ya mungkin udah tumbang di tengah jalan gitu. Tapi karena punya visi yang kuat, biasanya dia tidak memperdulikan hal-hal semacam itu. Dia melihatnya visinya. Mau diterjang ombak, badai, angin atau apapun itu, dia anggap ini dinamika lah. Karena dia melihat itu yang jadi visi kami gitu. Pertama, saya harus berkumpul sama orang-orang yang saling menyemangati. Ya, misalnya, karena kalau kita mau aktif di masyarakat secara sosial, kalau sendirian menurut saya akan berat. Pasti saya berkesimpulan kalau kita sendirian tuh kemungkinan besarnya sudah tumbang lah gitu. Maka kita butuh orang-orang yang di sekeliling kita yang bisa saling memberi semangat. Maka caranya ya kita cari teman-teman yang begitu gitu. Makanya sebenarnya berkomunitas, berorganisasi itu kan sebenarnya lebih ke mencari penyemangat hidup atau penyemangat kita ketika kita merasa sendiri gitu. Ya mungkin kalau sekarang di dunia kemasjidan ada KMP ya. KMP itu kan menurut saya juga salah satu komunitas kemasjidan yang alhamdulillah orang-orangnya saya melihat di dalam KMP itu banyak tokoh-tokoh juga. Dan ternyata mereka juga kita saling memberi semangat, menginspirasi, memotivasi gitu. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang memberi semangat, kemudian memotivasi, itu insya Allah itu akan, nyala api itu tidak akan padam lah gitu. Satu itu. Terus yang kedua kalau misalnya kita punya background keluarga ya. Kalau saya kebetulan sering ngajak istri untuk hal-hal yang saya merasa bahwa saya sama istri itu harus inline gitu. Kalau nggak inline, tantangannya mungkin akan lebih dinamis. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang saya tahu, istri saya nggak tahu, saya ajak gitu. Ini misalnya ngaji lah, atau ada seminar lah, ada workshop lah gitu. Supaya apa? Supaya ya saya dengan istri inline gitu. Kan istri itu kan kadang pasangan kita ya, nggak hanya istri, ya suami ya.
Kan kadang kalau kita nasihati atau kita tuturi itu kan nggak masuk. Tapi kalau yang ngomong itu orang lain itu kadang masuk gitu. Nah, saya daripada susah-susah nuturi, ngajak atau menasihati istri, saya ajak aja dia ke acara workshop atau seminar atau pengajian yang itu bisa mengedukasi kami berdua gitu. Saya teredukasi, istri teredukasi gitu. Menurut saya kalau kita pakai metode ini, insya Allah potensi berhasilnya akan lebih tinggi. Artinya suami istri akan bisa saling support. Tapi kalau ini tidak dilakukan, itu menurut saya akan berat bagi pasangan. Karena nanti jadi nggak inline gitu. Yang satu kemana, yang satu kemana gitu. Jadi memang kalau kita mau mengarungi biduk mahaliki rumah tangga itu harus diyakinkan atau dipastikan bahwa kita ada dalam satu kapal yang sama. Jangan sampai kita mau mengarungi biduk rumah tangga itu kapalnya beda ternyata. Satu naik speedboat, satu naik kapal layar. Jadi memang harus dalam kapal yang sama. Nah, sehingga kalau kita menemui ombak itu kita harus sama-sama, oh kita tahu nih. Gitu. Kalau ada di laut yang tenang kita juga, oh kita tahu nih. Gitu. Itu masalah bagaimana kita bisa dari latar belakang atau background keluarga. Nah kemudian kenapa kok mau-maunya ya kita beraktivitas di luar itu? Saya kebetulan ketemu dengan beberapa orang yang menurut saya masya Allah melebihi saya gitu. Orangnya sederhana dari sisi ekonomi biasa saja, juga bukan orang yang populer lah itulah gitu kan. Terus juga ya orang-orang biasa gitu. Tapi mereka malah punya kontribusi yang melebihi saya, keikhlasannya, kemauannya itu saya melihat, saya bertemu dengan mereka-mereka itu. Yang mereka-mereka itu tidak butuh popularitas, ya pokoknya kalau ada acara atau ada kegiatan atau ada apapun, dia datang memberikan sumbangsih yang luar biasa total, gitu kan. Selesai udah selesai. Kemudian pergi begitu saja, tidak mencari popularitas, tidak mencari ini gara-gara saya loh apa ini. Nah saya ketemu orang-orang seperti itu, orang-orang sederhana yang ternyata kontribusinya malah tidak sederhana gitu kan. Nah saya belajar dari orang-orang seperti itu gitu. Artinya ya saya jadikan mereka adalah guru-guru saya lah gitu, yang bisa saya teladani, rekam jejaknya gitu, keikhlasannya. Nah saya melihat kalau gitu apa dong kontribusi saya ini ke masyarakat. Orang istilahnya saya ketemu orang-orang yang mungkin biasa saja tapi bisa bermanfaat dengan maksimal. Harusnya saya bisa begitu dong gitu. Nah kebetulan ya prinsip bermanfaat itu menjadi prinsip hidup saya lah bersama dengan istri gitu kan. Jadi ya kami itu maunya ya kita itu hidup itu ya meskipun ya begini-begini saja gitu, tapi ya kalau bisa bermanfaat gitu. Kan ada hadisnya kan, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat gitu. Semoga orang-orang yang merasakan manfaat dari keberadaan kami itu suatu hari nanti bisa meringankan bisa menjadi saksi, bisa meringankan amal kami yang cuma sedikit ini gitu kan. Mereka akan bersaksi, alhamdulillah dibantu kemarin kehabisan bensin terus dibantu dorong, itu kan satu hal yang amal-amal kecil yang semoga ini bisa menjadi penolong kita gitu, karena kita sama-sama meyakini bahwa hidup tidak hanya di dunia saja gitu kan. Itu kurang lebihnya. Jadi mungkin saya tambah sedikit bahwa aktif di organisasi kemasyarakatan itu sebenarnya ujungnya adalah untuk menolong diri kita sendiri. Kita berkontribusi kepada orang lain itu ujungnya adalah untuk menolong kita di kemudian hari. Semoga kontribusi kecil kita ini ada manfaatnya yang itu nanti bisa menolong kita di kemudian hari. Nah, itu yang menjadi prinsip kami lah itu. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu itu ya ikhlas. Bukan kemudian kita wah ini kalau nggak di cover media eman-eman nih, harus ada yang motoin ini. Harus ada yang memviralkan ini, itu tidak ada perasaan-perasaan seperti itu gitu. Karena kita meyakini bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan ini kontribusinya nanti insya Allah akan kembali ke kita di hal yang lain yang mungkin di saat itu tidak ada pertolongan lain kecuali amal-amal kita. Nah, gitu.
Ya, saya sendiri juga masih berproses ya, belajar mencari inspirasi dan motivasi gitu. Tapi satu hal yang saya pelajari bahwa sesuatu itu pertama harus sabar. Saya ketemu dengan beberapa orang yang menasihati saya begini, udahlah sabar saja. Karena di balik sabar itu akan ada hikmah suatu hal yang tidak akan kamu sangka dan tidak kamu duga. Jadi menjadi apapun itu, menjadi wirausaha, menjadi takmir, menjadi apapun itu, saya meyakini bahwa sabar itu adalah salah satu hal yang paling yang ketetapan yang paling harus kita pegang erat gitu. Yang pertama. Yang kedua, menjadi generasi muda sekarang ini tuh tantangan generasi muda cukup berat menurut saya. Selain faktor teknologi, faktor pergaulan, faktor informasi yang deras sekali gitu kan. Nah, saya mungkin dari pengalaman hidup dan sebagainya mungkin memberikan advice kepada generasi muda untuk pandai memilih pergaulan. Karena pergaulan itu benar-benar satu hal yang sangat mempengaruhi kita. Dan pertama, kita pandai memilih pergaulan. Yang kedua, kita banyak-banyak berdoa untuk dilindungi Allah supaya kita bisa bergaul di lingkungan yang tepat. Menurut saya itu. Karena kadang pergaulan itu ada kalanya kita berkehendak, tapi kok tiba-tiba kita ada di tengah-tengah pergaulan yang tidak kita inginkan dan akhirnya kita terseret dalam arus pergaulan yang membuat kita malah semakin buruk. Maka jangan lupa berdoa bahwa semoga kita dijaga dan diberikan lingkungan pergaulan yang itu menuntut kita kepada hal yang positif. Itu mungkin beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman-pengalaman sampai hari ini.